Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are things everyone? All good, right? Oke, teman-teman semuanya. Alhamdulillah kita bisa melanjutkan belajar TOEFL kita. Sebelum melanjutkan materi TOEFL Longman skill 7, 8 perlu kita pelajari dan kuasai terlebih dahulu penjelasan saya yang ada di video ini. Karena skill 7 sampai 14 nanti yang akan kita pelajari adalah ada hubungannya dengan materi yang ada di dalam video ini. Jadi video ini merupakan basic atau pondasi untuk memahami skill 6, 7, 8 sampai dengan 14. So this is a must watch video before structure skill 6. Bahasa tidak bisa terpisahkan dari yang namanya clause and sentence. Ya, apa itu clause and sentence? Clause atau klausa is a group of words consisting a subject and a verb. Jadi ketika teman-teman menemukan sebuah kalimat atau rangkaian kata dan di dalamnya terdapat sebuah subjek dan sebuah verb, maka itu bisa disebut dengan clause atau klausa. Klausa itu terbagi menjadi dua, yaitu main clause dan sub clause. Main clause atau bisa disebut dengan induk kalimat adalah sebuah kalimat yang independen. Dia tidak tergantung sehingga dia berpotensi menjadi sebuah sentence atau sebuah kalimat yang utuh. Contohnya adalah Tom ate a sandwich. Ya, ini ada subjeknya yaitu Tom. Ya, lalu ada verbnya yaitu ate. Ya, objek ini you can add object if necessary. Kalau untuk kalimat yang tidak perlu objek, tidak perlu ditambahkan objek. Yang kedua, contoh dari main clause adalah Tom sat on the couch. Nah, di sini ada subjek yaitu Tom, verbnya adalah sat. Maka dia disebut dengan main clause karena dia bisa menjadi satu kalimat. Clause yang kedua adalah sub clause atau anak kalimat. Contohnya adalah after he arrived at home. Jadi sub clause ini bisa disebut dengan dependent clause atau klausa yang bergantung. Dia tidak bisa berdiri sendiri, tidak berpotensi menjadi sebuah kalimat yang utuh. Contohnya adalah after he arrived at home. Nah, ini ketika kita pahami setelah sampai di rumah. Memang ada subjek dan verbnya, tapi tidak ada ide yang utuh di sini setelah dia sampai di rumah. Lalu, apa ide yang mau disampaikan? Tidak lengkap, bukan? Lalu yang kedua, ada sentence. Sentence is a group of words containing a subject and a verb which communicate a complete thought or idea. Jadi di sini adalah bedanya ya. Kalau sentence dia itu ada communicate a complete thought or idea. Ada ide atau pemikiran yang sempurna yang dikomunikasikan, yang disampaikan. Nah, sentence ini nanti macamnya paling tidak ada 3, yaitu simple sentence adalah sebuah kalimat yang hanya terdiri dari sebuah subjek dan sebuah verb. Jadi kalimat yang sangat sederhana. Yang kedua adalah compound sentence, adalah sebuah kalimat yang terdiri dari dua independent clause yang terdiri dari dua kalimat yang berpotensi jadi kalimat sendiri-sendiri. Misalkan Tom sat on the couch and he ate sandwich. Nah, di sini kan ada dua independent atau main clause ya. Tom sat on the couch, he ate sandwich. Nah, itu dua-duanya bisa berdiri sendiri. Itu disebut dengan compound sentence. Atau di dalam bahasa Indonesia kita menyebutnya dengan kalimat majmuk setara. Dua-duanya bisa menjadi induk kalimat. Lalu yang ketiga ada complex sentence atau kalimat yang kompleks. Contohnya adalah after he arrived at home, Tom ate a sandwich. Setelah sampai di rumah, Tom makan sandwich. Nah, di sini ada dua klausa yaitu induk dan anak. Nanti akan kita bahas setelah ini.
Alright, kalau simple sentence itu cukup mudah dipahami ya teman-teman, yaitu sebuah kalimat sederhana yang hanya terdiri dari sebuah subjek dan sebuah verb. Nah, sekarang kita pahami lebih lanjut bagian yang kedua dan ketiga, yaitu compound sentence dan complex sentence. Compound sentence join simple sentences together using words like and, but, or so. Jadi compound sentence itu menggabungkan dua independent clauses together. Ya, ada dua kalimat induk yang sama digabungkan dengan and, but, or so. Atau kalau di dalam bahasa Arabnya ini disebut dengan huruf athof. Jadi dua kalimat yang digabungkan dengan and, but, or so ini merupakan kalimat yang independen. Contohnya adalah the sun was very hot, so he put his cap to keep cool. Matahari, the sun was very hot, ini merupakan kalimat yang independen. He put on his cap to keep cool, ini juga kalimat yang independen. Dan dua kalimat ini digabungkan dengan so, ya, maka ini disebut dengan compound sentence. Contoh yang kedua, Ahmed wanted to buy an ice cream too, but he had spent all his money. Nah, di sini ada dua kalimat independen, yaitu Ahmed subjeknya, wanted itu merupakan verbnya. Yang kalimat kedua adalah he had spent. He adalah subjeknya, had spent merupakan kata kerjanya. Jadi ini merupakan compound sentence. They grabbed their towels so they could get dry. Nah, mereka mengambil handuk mereka sehingga mereka bisa kering. Oke, they grab, they merupakan subjek, grab merupakan verbnya. Dan yang kedua adalah they adalah subjeknya, could get merupakan verbnya. Berbeda dengan complex sentence ini tidak menggabungkan dua sentence, tetapi dia menggabungkan dua clauses together. Dengan connectors adalah after, because, who, where, and etc. Oke, contoh yang pertama, because she woke up late, Christina missed her morning train. Nah, karena dia itu telat bangun, Christina ketinggalan keretanya. Nah, because she woke up late, ini merupakan klausa yang pertama. Dan Christina missed her morning train ini merupakan klausa yang kedua. Christina missed her morning train because she woke up late. Jadi di sini hanya dibalik saja ya. Bedanya antara complex sentence dengan compound sentence adalah kalau complex sentence ini posisi bisa berubah-berubah. Because she woke up late bisa ditaruh di depan dan bisa ditaruh di belakang. Sedangkan untuk compound sentence ini so he put his cap to keep cool ini tidak bisa ditaruh di depan. But he had spent all his money ini tidak bisa ditaruh di depan. Jadi ini adalah perbedaan dari konektor dari compound dan complex sentence. Sekarang kita bahas clauses atau klausa-klausa. Klausa ada tiga macam, yaitu noun clause, adjective clause, sama adverb clause. Nah, noun clause ini merupakan sebuah dependent clause that is used as a noun. Jadi klausa yang dependent, yang tidak bisa berdiri sendiri, dan posisinya dia menempati posisi kata benda. Kata benda di dalam kalimat itu berfungsi sebagai subjek atau objek. Contohnya sebagai subjek, where he was lost was undetected. Di mana dia hilang itu tidak terdeteksi. Jadi satu rangkaian dari where he was lost ini merupakan sebuah subjek. Dia terdiri dari subjek yaitu he, verbnya adalah was lost. Yang kedua adalah sebagai object of a verb. Jadi dia menjadi objek dari sebuah kata kerja. I know what you mean. Aku tahu apa yang kamu maksud. Nah, di sini ada what you mean yang terdiri dari subjek yaitu you, verbnya adalah mean. Dan susunan subjek, verb atau klausa ini
posisinya sebagai objek dari know. Yang saya ketahui adalah apa yang kamu inginkan. Jadi saya mengetahui apa yang kamu inginkan. Oke, yang ketiga adalah as an object of a preposition. Contohnya, she laughed at what I had done. Jadi dia mentertawakan, tertawa, ya, mentertawakan apa yang saya lakukan. Ya, di sini ada what I had done, ada subjeknya yaitu I, had-nya dan-nya merupakan kata kerjanya, dan rangkaian dari what I had done ini menjadi object of preposition dari at. Teman-teman tentu saja masih ingat ya preposition itu apa saja? Klausa yang kedua adalah adjective clause atau a dependent clause that describes a noun or a pronoun. Jadi adjektif fungsinya di dalam kalimat itu menerangkan kata benda atau kata ganti. Contohnya misalkan, the kids who live in this neighborhood take the bus to school. Nah, di sini ada ada klausa yaitu live in this neighborhood. Who merupakan subjeknya, live merupakan verbnya, sehingga rangkaian dari who live in this neighborhood merupakan klausa yang fungsinya adalah menerangkan kata benda yaitu the kids. The kids yang mana yang take the bus to the school? Yaitu the kids who live in this neighborhood. Anak-anak yang tinggal di lingkungan ini itu sekolahnya naik bis. Nah, yang tinggal di lingkungan ini merupakan klausa penjelas dari the kids. Kalau di dalam bahasa Arab, teman-teman tentu mengenal dengan isim mausul. Jadi di sini ada dua klausa, yaitu main clause atau induk kalimat. Dia yang bisa berpotensi menjadi kalimat sendiri, yaitu the kids take the bus to school. Ini sudah memiliki ide yang utuh ya, anak-anak pergi ke sekolah dengan bis, sudah bisa dipahami ya. Sedangkan yang subclause adalah who live in this neighborhood, yang tinggal di lingkungan ini. Yang tinggal di lingkungan ini terus ngapain? Kan tidak ada ide atau pemikiran yang utuh yang ingin disampaikan. Yang tinggal di lingkungan ini, ya, itu adalah ide yang terpotong. Oke, bisa dipahami teman-teman. Klausa yang ketiga adalah adverb clause. Jadi an adverbial clause is a group of words that plays the role of an adverb. Jadi klausa yang memerankan peran dari adverb. Adverb itu tugasnya adalah menerangkan kata kerja atau kalimat tersebut secara keseluruhan. Oke, contohnya adalah he lost his double chin after he gave up chocolate. Nah, di sini ada keterangan waktu, yaitu after he gave up chocolate, setelah dia tidak mengkonsumsi coklat lagi. Ya, after he gave up chocolate ini merupakan adverb clause karena dia sebagai kata keterangan waktu, yaitu setelah dia tidak mengkonsumsi coklat. Nah, sedangkan main clause-nya adalah he lost his double chin. Dia kehilangan double chin-nya. Double chin itu adalah kalau kita di bawah dagu kita menunduk itu ada gondokan. Nah, itu disebut dengan double chin. Ya, jadi he lost his double chin adalah sebuah ide yang sudah sempurna, dia kehilangan double chin-nya. Nah, after he gave up chocolate ini menjadi keterangan waktunya. Dan dia keterangan waktunya terdiri dari subjek verb. He adalah subjeknya, gave up adalah verbnya. Give up itu artinya adalah menyerah, ya. Jadi give up ini merupakan verbnya. Dan rangkaian dari after he gave up chocolate ini merupakan klausa yang berfungsi sebagai keterangan waktu. So it is called adverbial clause. Jadi dapat disimpulkan bahwa klausa merupakan rangkaian kata yang terdiri dari subjek dan verb. Klausa itu dinamai berdasarkan pada posisinya dalam kalimat.
Jika klausa tersebut menempati posisi noun menjadi subjek ataupun objek, maka dia disebut dengan noun clause. Ketika klausa tersebut menerangkan sebuah kata benda, maka dia disebut dengan adjective clause. Sedangkan ketika dia menjadi kata keterangan, maka dia disebut dengan adverb clause. Oke, terima kasih teman-teman semua. Semoga dapat dipahami ya dari penjelasan singkat ini. Jika teman-teman ada pertanyaan, feel free to drop your questions in the comment section below. Thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.